Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Muhadi, NIM 0564174442, asal dari UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 struktur data tentang implementasi struktur data. Ada 3 macam yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama itu ada stack dengan metode LIFO. Kedua ada dengan metode QW dan metode FIFO. Kemudian yang ketiga ada algoritma pengurutan quicksort. Langsung saja kita ke materinya. Untuk yang pertama itu ada buatlah program Java menggunakan implementasi struktur data dengan metode LIFO dengan menggunakan minimal data integer. Tampilkan proses push, pop, serta isi stack sebelum dan sesudah proses. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Kita langsung buka Studio Code. Kemudian kita buat new file. Kita beri nama di sini start LIFO.java. Untuk datanya di sini sudah selesai saya buat. Kemudian untuk penjelasannya itu start menggunakan konsep LIFO. LIFO itu last in, first out. Artinya, data terakhir yang masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti tumpukan piring, atau yang menurut saya yang lebih jelas itu seperti tumpukan magazin peluru. Ketika kita mengisi peluru, yang pertama itu biasanya akan jadi peluru pada bagian bawah. Kemudian peluru terakhir yang kita masukkan ke dalam magazin, maka itu yang akan pertama kali ditembakkan. Penjelasan pada program stack ini, data di sini saya menggunakan angka 10, 25, 7, 42, 33, 18, 55, 3. Untuk stack di sini menggunakan stack integer. Kemudian data dimasukkan ke dalam stack. Di sini bisa kita lihat push. Setiap data yang masuk akan berada di posisi paling atas. Di sini sesuai untuk datanya push ada 10 data pertama. Lalu 25, kemudian ada 7. Isi stack setelah semuanya masuk. Di sini lengkap 10, 25, 7 dan sampai 3. Untuk menghapus data digunakan stack pop. Karena menggunakan konsep LIFO, maka data yang keluar pertama itu adalah 3. Kemudian ketika setelah di pop, maka data yang tersisa itu ada 10, 25, 7, 42, 33, 18 dan 55. Karena data 3 sudah di pop, maka data 3 artinya sudah diproses. Untuk analisis waktu kompleksitas waktu stack operasinya itu ada di big O dalam kurung 1. Artinya push dan pop prosesnya sangat cepat.
karena hanya bekerja pada bagian atas atau bagian top. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data query dengan VIVO menggunakan minimal data integer. Tampilkan proses enquery, dequery, serta isi query sebelum dan sesudah proses dequery. Kemudian jelaskan cara kerja konsep VIVO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Kita buat lagi di sini. Kita tambah new file. Sini kita buat dengan nama query vivo Java. Langsung kita eksekusi tugasnya. Program PWW Vivo itu sendiri adalah program yang bekerja menggunakan konsep Vivo first in, first out. Artinya data yang pertama masuk ialah data yang akan pertama keluar. Contohnya seperti kalau kita datang ke ATM, kita antrian yang pertama, maka kita akan yang pertama diproses. Untuk penjelasannya sendiri pada program ini saya menggunakan query integer. Dengan bertipe integer, data yang saya masukkan itu ada 10, 25, 7, 42, 33, 18, 55, 3. Sama seperti angka di stack level yang tadi ya. Kemudian pada proses ini saya memasukkan datanya, yaitu query add nilai. Data yang masuk pada bagian query itu ada di sini pada proses query. Untuk menghapusnya saya menggunakan program remove di sini. Karena program yang pertama masuk itu ada 10, maka isi query setelah di dqw itu kemungkinan akan ada di 27, 25, 7, 42, 33, 18, 55, 3. Kita coba jalankan programnya untuk lebih jelas. Nah, ini untuk isi lebih jelasnya. Jadi pada proses dqw itu data ini sudah masuk. Kemudian ketika kita proses query itu angka 10 yang akan lebih dulu diproses. Kemudian ketika di enquery itu data 25 disusul, kemudian 7 dan sampai seterusnya. Isi data sebelum di dqw itu sama seperti ini, 10 sampai dengan 3. Kemudian di proses dqw data yang dihapus yang pertama, data yang diproses di dqw yang pertama itu ada 10. Kemudian isi dqw sesudah di dqw jadi 25, 7, begitu sampai seterusnya. Oh ya, untuk query Vivo sendiri itu untuk kecepatan kompleksitas waktunya itu sama seperti stack Vivo ya. Dia di Big O 1. Karena proses penambahan dan penghapusan itu dilakukan di ujung antrian.
Kemudian selanjutnya kita ke soal nomor 3. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta menjelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Selanjutnya kita tambahkan new file lagi di sini. Sini judulnya quicksort.java. Oke, saya tulis kodenya dulu. Oke, untuk soal nomor 3 itu ada quicksort. Quicksort sendiri itu adalah algoritma sorting yang menggunakan metode divide and conquer. Artinya data dibagi menjadi kecil lalu diurutkan secara bertahap. Cara kerja quicksort itu bekerja dengan memilih sebuah pivot. Pivot itu digunakan sebagai data pembanding. Data yang lebih kecil data yang lebih kecil dari pivot itu dipindahkan ke kiri, dan yang lebih besar itu dipindahkan ke kanan. Untuk penjelasan program di sini, untuk data awal di sini saya buat di 42, 10, 55, 7, 33, 24, 18, 3. Pivot pertama yang dipilih itu pada elemen paling terakhir yaitu 3. Kemudian program membandingkan semua data dengan pivot. Setelah proses sorting selesai, hasilnya kita coba run dulu untuk kodenya. Nah, ini data yang sebelum diurutkan, itu data 42 masih di awal, dan pivot itu 3 masih di terakhir. Kemudian setelah data diproses dan dibandingkan, data yang lain dibandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil dari 3. Kemudian data yang keluar itu adalah ini. Data yang paling kecil itu 3 ada di sebelah kiri, kemudian 55 yang paling besar itu ada di sebagian kanan. Quicksort itu sendiri menjadi algoritma sorting yang cepat dan efisien ya. Kemudian untuk kompleksitas waktunya itu ada di base case itu ada di big O, n log n, kemudian average case itu ada big O, n log n, kemudian worst case itu ada di big O n kuadrat. Demikian presentasi tugas 2 dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.